Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf, NIM 105-4211-07617, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang mengikuti blog CSL 5 tahun 2020. Jadi di sini saya akan melakukan video keterampilan resusitasi neonatus. Nah, tapi sebelum saya melakukan keterampilan itu ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan tim. Jadi di persiapan tim itu tim terdiri dari 3 orang. Orang yang pertama itu kita sebut leader. Leader adalah orang yang memimpin ataupun mengarahkan jalannya resusitasi. Kemudian orang yang kedua adalah kita sebut dengan asisten 1. Jadi orang tersebut adalah berperan sebagai orang yang akan RJP pada saat melakukan neonatus, resusitasi neonatus. Kemudian yang ketiga adalah asisten 2. Orang tersebut akan berperan sebagai yang mempersiapkan alat dan juga obat-obatan. Nah, kemudian selain dari persiapan tim, kita juga akan mempersiapkan ruangan. Yaitu yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ruangan harus tertutup, kemudian tidak boleh terlalu dingin, dan juga ada jam dinding di dalam ruangan tersebut. Dan ruangan kalau bisa cukup luas agar pada saat melakukan resusitasi kita bisa melakukannya secara leluasa. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ya ada handscoon, kemudian ada masker sebagai alat pelindung diri, kemudian ada manikin bayi, kemudian ada lampu sorot untuk menghangatkan bayi, kemudian ada juga 3 buah kain. Yang pertama kita pakai untuk sebagai alas, kemudian yang kedua sebagai bantalan, kemudian yang ketiga sebagai untuk mengeringkan bayi. Nah, kemudian ada juga alat dan bahan IBC, yaitu airway, ada laryngoskopi, kemudian ada endotracheal, kemudian ada juga selang suction, kemudian ada balon suction, kemudian breathing, ada tabung oksigen atau 2, kemudian ada ambu bag, kemudian circulation ada plaster, kemudian ada epinephrine, kemudian juga ada infuset. Nah, setelah melakukan persiapan alat dan bahan, saya akan memakai masker terlebih dahulu sebagai alat pelindung diri, dan juga mengarahkan lampu sorot ke meja pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan. Nah, setelah melakukan cuci tangan, saya akan memakai handscoon. Nah, setelah kita melakukan pemakaian melakukan cuci tangan, kemudian juga memakai handscoon. Nah, pertama-tama nanti kita akan melakukan masuk ke proses penerimaan terhadap bayi yang akan diresusitasi. Nah, kemudian yang pertama pada saat proses penerimaan bayi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kita harus tanyakan apakah bayi tersebut cukup bulan atau tidak, kemudian apakah bayinya bernafas ataupun menangis atau tidak, kemudian kita pertanyakan apakah tonus otot dari bayi itu baik atau tidak. Nah, jika semua pertanyaan dijawab dengan iya, maka bayi bisa langsung dikeringkan, kemudian diberikan kepada ibunya untuk diberikan ASI eksklusif pada bayi. Tapi jika dari 3 pertanyaan dari salah satu dan salah satunya ada jawaban tidak, maka kita akan melanjutkan ke resusitasi pada anak. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses penerimaan bayi dan juga memperhatikan
beberapa pertanyaan tadi, maka saya akan melakukan proses penerimaan bayi. Nah, kemudian saya akan menaruh ke di atas bantalan dan juga kain yang telah disiapkan. Nah, posisi bayi di sini kita lihat bayi harus berada di atas bantalan ataupun sejajar dengan bantalan dan juga bagian tubuh yang lainnya. Nah, kemudian kita akan yang pertama, setelah kita atur posisi bayi, kita akan melakukan membebaskan jalan nafas ataupun jika terdapat lendir pada anak dengan menggunakan balloon section. Yang pertama kita lakukan di mulut, kita buang, dan juga kita akan lakukan di hidung kiri dan bagian kanan. Nah, kemudian setelah melakukan pembersihan jalan nafas, kita akan mengeringkan bayi terlebih dahulu. Nah, bayinya kita keringkan, dimulai dari menyusuri. Kita bisa menyusuri bayi dengan menggunakan kain yang telah disiapkan. Nah, kemudian kita miringkan bayi untuk mengeringkan di bagian punggungnya. Di sisi yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan mengeringkan bayi dan juga meletakkan bayi pada posisinya selanjutnya dan juga membebaskan lendir pada bayi, selanjutnya kita akan melakukan VTP, yaitu ventilasi tekanan positif. Nah, ventilasi tekanan positif di sini kita menggunakan ambu bag dengan yang sudah tersambung dengan tabung oksigen. Nah, posisinya yaitu kita lihat posisinya menutupi hidung, mulut, dan juga dagu pada pasien. Nah, kemudian kita lakukan pompa dan juga lepas, pompa dan juga lepas. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi terhadap bayinya. Kita lakukan evaluasi, kita lihat apakah pernafasannya itu atau dia sesak ataupun tidak ada ataupun frekuensi denyut jantungnya itu kurang dari 100. Nah, setelah kita apabila denyut jantungnya lebih dari 100, kita bisa bawa bayi ke ruangan pos pasien neonatus. Kemudian tapi jika di bawah dari 100 kali denyut jantungnya per menit, maka kita melakukan kembali perbaikan ventilasi dengan menggunakan SRI BTA. Itu S-nya itu adalah sungkup. Di sini kita bisa lihat apakah dia adekuat atau tidak. Kemudian reposisi apakah dia bergeser atau tidak. Kemudian kita lihat I-nya, isap bibir. Kemudian kita lihat buka mulut. Kemudian kita lihat T-nya tekanan O dinaikkan. Kemudian A-nya itu alternatif. Nah, setelah itu kita kembali melakukan ventilasi tekanan positif dengan menggunakan ambu bag yang telah bersambung dengan tabung oksigen. Nah, kemudian kita lakukan kembali VTP, kemudian pom pas. Nah, setelah kita melakukan VTP, kita lakukan evaluasi kembali pada baik. Kita lihat apakah pernafasannya ataupun denyut jantungnya itu sudah lebih dari 100 kali per menit atau belum. Nah, VTP tadi dilakukan selama 20-30 detik. Nah, di sini kita apabila denyut jantung bayi masih kurang dari 100 menit, 100 kali per menit, maka kita akan melakukan perbaikan ventilasi kembali dengan melakukan VTP dan juga kompresi. Nah, VTP kompresi di sini kita menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah di bagian sternum dari bayi. Nah, kemudian tangan kiri kita berada di bagian punggung pada bayi. Nah, perbandingannya itu 3:1 dalam artian kompresi kita berikan 3 kali,
kemudian kita berikan VTP sebanyak 1 kali. Nah kemudian bisa juga kita lakukan kompresi dengan menggunakan 2 ibu jari dengan meletakkan bagian sternum di pada bayi, dan bagian belakangnya tangan kita sisanya ada di bagian belakang. Kita juga lakukan dengan perbandingan 3:1. Kemudian kita lakukan VTP selama 20-30 detik. Nah setelah denyut jantung bayi, kemudian kita evaluasi kembali. Setelah denyut jantung bayi sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita pindahkan ke ruangan pasca resusitasi. Nah di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu stable. S-nya itu sugar ataupun gula darahnya, kita lihat apakah dia normal atau tidak. Kemudian ada temperatur ataupun suhunya, kita lihat apakah ada di atas normal ataupun di bawah dari normal. Kemudian kita lihat RW-nya, jalan nafas dari bayinya. Kemudian kita lihat B-nya, tekanan darah, blood pressure, apakah dia normal, tekanan darah tinggi ataupun rendah. Kemudian kita lihat lagi lab-nya. Di sini kita lihat hasil darah rutinnya. Kemudian kita lihat E-nya yaitu emosional. Di sini kita berikan dukungan support secara moral ke keluarga dari bayi apabila ada hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan harapan dari keluarga dari pasien. Nah setelah itu mungkin itu resusitasi, mekanisme ataupun prosedur dari resusitasi pada neonatus. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.